Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelina Ambadzai Ninggolan. Saya Mairani. Saya Siti Afifah Siregar. Kami dari kelompok 4 hari ini akan melaksanakan proyek mata kuliah teori dan permasalahan dalam pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman Simaremare MS. Pelaksanaan proyek ini dilakukan di SMP Negeri 1 Batangkuis. Proyek ini berisi mengenai penawaran solusi terhadap rendahnya motivasi belajar siswa di kelas 8 di SMP Negeri 1 Batangkuis dengan mata pelajaran PKN pada materi peraturan di lingkungan rumahku, lingkungan sekitarku, sekolahku, dan juga di negaraku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas, ayo pimpin doanya. Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar ada langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Oke, sebelum belajar, kita sama-sama mau nyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Oke, Dwi Andini. Oke, Nur Andini. Fairuz. Revan. Jaka. Fatan. Arif. Acila. Najwa. Farah. Novan. Alban. Feni. Marina. Fadia. Oke. Hadir semua ya? Oke. Sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu. Sebelumnya kita belajar materi apa sih? Saya, Bu. Ya, silakan Novan. Tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Ada berapa fungsi undang-undang? Ada 3, Bu. Iya, apa aja? 1. Alat kontrol suatu peraturan perundangan lain yang lebih rendah pendudukannya.
sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 3. Pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk Novan. Oke. Jadi ada 3 fungsi undang-undang sebagai pedoman, sebagai alat kontrol. Iya. Satu lagi pedoman? Iya, penyelenggara negara. Oke. Selanjutnya Ibu akan menampilkan PPT untuk materi hari ini. Yaitu kita masuk di bab 3 tentang peraturan di rumahku, di sekolahku, di tempat tinggalku, dan di negaraku. Sebelum itu Ibu mau kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya. Ada 2. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah, rumah, dan tempat tinggal dan negara. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan peraturan di lingkungan rumah, sekolah, tempat tinggal, dan negara. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video. Coba simak ya. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih penting? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya, semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kita tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan mengikuti aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang dalam tim kita biar nggak update status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Gak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama, dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan membangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisa kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintah. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih.
baik. Dari video tersebut, Ibu mau tanya dulu. Apa sih makna dari video yang ada di dalam PPT yang Ibu tampilkan tadi? Oke, apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan Feni. Pentingnya peraturan-peraturan dibuat untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Jika tidak ada peraturan, maka tidak ada keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Iya, betul. Tepuk tangan tuh Feni. Oke. Jadi kalau nggak ada peraturan kayak mana? Nggak aman kan? Iya, nggak aman. Tadi bisa kita melakukan semena-mena, ya kan? Kita bisa bunuh orang yang kita benci asal aja. Terus apa lagi? Kalau di sekolah nggak ada aturan kayak mana jadinya? Iya, bisa ngebully, dibully, terus apa lagi? Terlambat datang, ya kan? Oke, kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, biar makin fokus nih, kita mau tepuk fokus terlebih dahulu. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan. Bentar ya. Oke. Oke, coba tunggu sebentar. Oke, hari ini kita belajar tentang peraturan di rumahku, di sekolahku, di tempat tinggalku, dan di negaraku. Baik, setiap tempat memiliki aturan, iya, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat maupun negara. Iya, peraturan dibuat untuk ditaati agar kehidupan yang tertib dan teratur dapat tercapai. Oke, lanjut. Oke, di sini ada peraturan di rumah. Setiap rumah tangga mempunyai aturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan kondusif. Oke, contoh aturan dalam rumah tangga yang berasal dari turun-temurun dari kakek nenek antara lain apa? Menjaga sopan santun, apalagi menjaga etika, adab ya kepada sesama anggota keluarga atau orang lain. Iya. Aturan dari kakek nenek tersebut kemudian turun menurun dari ke orang tua kita baru ke kita, ya kan? Oke, dari orang tua kita aturan tersebut diterapkan di rumah. Baru apa lagi contoh dari peraturan di rumah? Nah, ini apa? Iya, salam. Salam ini termasuk apa? Sopan? Iya, termasuk etika. Baru yang bawahnya apa? Iya, mengaji. Di rumah semuanya ngaji enggak? Ngaji kan? Iya, itu sudah menjadi peraturan di rumah. Oke, baru ada lagi di sini, merapikan tempat tidur. Nah, siapa yang tadi pagi merapikan tempat tidur? Iya, semuanya kan? Iyalah semuanya. Oke, baru apa lagi? Mandi pagi, selesai merapikan tempat tidur, mandi, baru berpakaian, baru pergi ke sekolah. Oke, bagus. Lanjut. Nih, ada peraturan, pasti ada pelanggaran. Iya. Apa ini pelanggaran di rumah? Apa ini? Coba. melawan, Iya, melawan, nggak sopan ya kan? Oke, kalau ini? Berantem, rebutan mainan. Ada nggak di sini yang di rumahnya rebutan mainan? Ada. Oke, jangan lagi ya. Ini termasuk pelanggaran. Oke, yang terakhir tengok. Berantem dia, berkelahi di depan orang tua. Berarti tidak sopan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada peraturan di sekolah. Iya, kalian ke sekolah, di sekolah tersebut pasti ada aturan. Nggak bisa kalau nggak ada aturan. Oke, dengar. Setiap sekolah mempunyai aturan yang disebut dengan tata tertib untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Aturan ini melibatkan warga sekolah. Nah, jadi bukan kalian aja yang diatur di sekolah ini, guru juga. Terus apa lagi? Yang ada di dalam sekolah ini juga harus ikut
Ikut aturan. Oke, secara umum masing-masing sekolah pasti punya aturan yang sama, seperti menjaga ketertiban di sekolah, memakai seragam sesuai sekolah dengan jadwal, membuang sampah pada tempatnya, berkata dan bersikap sopan kepada siapapun, menghormati guru dan warga sekolah yang lain, dan memakai masker. Oke, coba lihat. Ini ada gambar peraturan di sekolah. Ngapain kira-kira? Membersihkan seluruh. Iya, membersihkan sekolah bisa. Apalagi? Gotong royong bisa, ya kan? Kan bersama-sama kan? Iya, apa contohnya kira-kira selain ini? Piket? Iya, piket kelas. Kalau yang bawah? Upacara. Tertib nggak orangnya? Tertib. Iya, tertib. Jadi, kalau di sekolah, ketika kita upacara, itu harus tertib. Itu termasuk peraturan nggak? Peraturan. Tapi jenis peraturan apa? Tidak? Iya, tidak tertulis. Tapi harus dipatuhi. Oke. Sama seperti tadi. Tentunya di sekolah juga ada pelanggaran. Iya kan? Yang pertama apa? Terlambat. Oke, ini terlambat ini. Ada nggak yang terlambat di sini? Ada kan ya? Jangan terlambat. Ayo. Yang kedua apa? Membuli. Betul, ini bullying ini. Nah, jadi nggak boleh ya, nggak boleh ada di sekolah. Oke, yang ini yang ketiga? Cabut. Nggak ada yang cabut sini kan? Nggak ada. Oke, yang terakhir apa? Nggak sopan. Tengok, di sini ada gurunya. Kenapa di sini nggak sopan? Ya kan, ini termasuk pelanggaran. Jadi perlu diingat, tidak boleh melakukan pelanggaran. Selanjutnya, peraturan di tempat tinggalku. Semua punya tempat tinggal kan? Punya, pasti punya. Oke. Masyarakat memiliki aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bersama, mulai dari pelayanan publik hingga gotong royong. Tujuannya juga sama, yaitu untuk kedisiplinan dan ketertiban bersama warga masyarakat. Di masyarakat terdapat lembaga yang membuat aturan seperti di tingkat RT, RW, desa atau kelurahan hingga kecamatan. Contoh aturan di lingkungan masyarakat yaitu apa aja? Gotong royong, Iya. memperbaiki jalan, membersihkan saluran air, dan membangun rumah. Oke, ini adalah contoh peraturan yang ada di tempat tinggal. Ngapain ini bapak-bapak ini? Iya, apa contohnya gotong? Iya, kalau ini? Menjaga pos kamling. Iya, menjaga pos kamling. Menurut kalian, dua ini peraturan tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis, tapi harus dilakukan. Iya, harus dilakukan di tempat tinggal. Oke. Pasti semuanya di tempat tinggalnya ada kan? Ada, pasti melakukan ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, pasti ada pelanggarannya juga, sama seperti tadi. Apa ini? Membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Ya. Oke, pasti di tempat tinggal kalian masing-masing pasti ada orang yang membuang sampah sembarangan. Iya, mau itu di pinggir jalan, mau itu di mana lagi? Sungai, lebih sering di sungai. Baru ini apa lagi? Mengganggu. Iya, mengganggu tetangga. Dia ngapain ini? Dia nyanyi-nyanyi, kuat-kuat, teriak-teriak. Terganggu nggak tetangganya? Terganggu. Iya, jadi nggak boleh. Oke, paham? Paham. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada peraturan di negaraku. Oke, lihat. Bukan hanya di sekolah, di rumah, di tempat tinggal aja yang ada peraturan. Negara kita ini, negara Indonesia juga punya aturan. Oke. Indonesia dengan keberagamannya membutuhkan aturan yang jelas, yang disepakati bersama dan bersifat mengikat, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Aturan ini dimulai dari tingkat lokal hingga nasional yang berperan dalam menjaga NKRI. Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, bagus. Dengan adanya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan mempermudah setiap warga negara dalam bertindak. Oleh sebab itu, setiap aktivitas warga negara
telah diatur dengan batasan-batasan yang jelas. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, ini ada salah satu contoh peraturan di negara. Selamat berkendara, selamat tiba. Kira-kira contohnya apa ini? Iya, peraturan lalu lintas. Yang pertama apa? Pakai sabuk pengaman. Iya, jadi kalau naik mobil, sabuk pengamannya harus dipakai. Baru apa lagi? Patuhi batas kecepatan. Iya, batas kecepatan apa itu kira-kira? Nggak boleh balap-balap, ya kan? Kecepatannya harus stabil. Iya, nggak boleh balap-balap. Itu selain membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Yang ketiga apa? Iya, jadi kalau yang naik motor harus pakai helm. Oke, yang keempat. Iya, jangan mengemudi dalam kondisi mabuk. Jadi kalau kalian lagi mabuk, lagi sakit, itu nggak boleh berkendara. Oke, yang terakhir. Iya, apa tujuannya? Kalau lampu, kalau malam hari kita berkendara, kalau nggak ada lampu kita bisa apa nabrak. Iya. Kadang siang hari tiba-tiba ada kabut atau hujan harus pakai lampu. Oke, berarti semua udah paham ya? Oke. Nah, sama kayak tadi juga kan? Ada pelanggaran ya, pasti ada yang melanggar. Nah, ini apa contohnya? Kena tilang. Iya, kena tilang dia. Kenapa? Nggak pakai helm. Kena tilang jadinya. Kalau ini membunuh kayak tadi di video kan? Membunuh katanya. Membunuh orang. Yang ini korupsi. Ya, kalau korupsi ini juga pelanggaran. Iya, pelanggaran di negara. Oke. Kita lanjut. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oke. Dwi Andini, Nur Andini, Fairuz, Revan sama Jaka kelompok 1. Fatan, Arif, Acila, Nazwa, Farah kelompok 2. Novan, Albar, Feni, Marina dan Fadia kelompok 3. Jadi di sini ada LKPD yang Ibu mau kasih. Jadi cara jawabnya kalian ini harus berdiskusi dan bekerja sama untuk menjawab pertanyaan. Ini ada ceritanya, jadi harus kalian baca, kalian pahami betul-betul, baru dijawab. Harus kerja sama. Setelah dijawab ngapain, Bu? Setelah dijawab nanti kalian satu persatu presentasi per kelompok. Bisa? Oke. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, ini kelompok 3. Oke. Iya. Oke, jawabnya di kertas itu. Kalau tidak muat tidak apa-apa, di belakangnya aja boleh. Ya. Oke, silakan kerjakan masing-masing, diskusi dengan teman sekelompoknya. Oke. Iya, dibaca dulu ceritanya. Baru ditulis nama kelompoknya ya. Oke, coba tunggu dulu sayang. Tertukar ya sepertinya. Iya. Oh iya, satu lagi. Oke. Salah Ibu, ini harusnya kelompok 1. Maaf ya. Oke, ini kelompok 2 ya? Iya kan, benar ya. Oke, itu kelompok 3 udah benar? Udah, oke. Lanjut. Oke, bisa. Kalau ada yang nggak paham tanya Ibu. Coba ini kelompok ini.
bisa. Kalau ada yang nggak paham, tanya ibu ya. Ya, Bu. Oke, waktunya 8 menit lagi ya. Oke, 8 menit lagi. Kita mulai presentasinya tiap-tiap kelompok. Oke, bisa? Bisa. Kelompok 2 bisa?
Oke, 4 menit lagi kita kumpul ya. Ada yang udah selesai? Oke, kita tunggu teman-teman kelompok yang lain ya. Oke, baik, udah selesai semuanya? Sudah. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Bacakan dulu ceritanya, baru jawab pertanyaannya. Yang lain dengarkan ya. Baik. Oke. Silakan. Iya, presentasi boleh satu-satu. Itu kan ada 4, boleh baca satu-satu. Nah, 1 orang berarti ada yang 2. Silakan buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertama-tama ini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jaka Hendrawadi di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Rian Halim dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Fairuz Anita Rahab dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nur Andini dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini. Oke, yang jelas suaranya Bang, yang kuat. Kami akan membacakan teksnya. Pertama-tama teks soal hutang suami bacok istri. Pria di Dompu, Nusa Tenggara Barat, berinisial R, tega bacok istrinya seusia 35. Teks masalah hutang akibatnya mengalami luka bacok di sekujur tubuhnya akibat benda tajam. Sebelum tragedi ini menunjukkan tersebut keduanya diketahui sempat terlibat cekcok. Saya akan Berdasarkan keterangan saksi, korban SE dan terduga pelaku ER sempat cekcok terkait dengan masalah uang sanksi hutang. Luka Kapolsek Manggala, Stigda Jadulul Muslimin, dilansir Detik Bari Kamis 17 bulan 10 2024. Oke, yang kuat Revan, yang kuat biar dengar teman-temannya. Dan saya akan Iya, oke, Fairuz yang kuat. Yat Holol menjelaskan IR dan SE bertemu di Jalan Sumbawa, Dompu. Sempatnya di Dusun Jati Mengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelaga, Rabu 16 bulan 10 2024, sekitar pukul 20:10 WITA. Kemudian keduanya terlibat adu mulut soal uang SE yang digunakan IR. Selanjutnya saya akan memberikan
membantu menggunakan uang itu dan mengajak C untuk pergi ke rumahnya. Namun korban menolak. Pelaku pun langsung emosi dan membacok korban dengan parang. Ya, yang kuat anuran diri. Ajakannya ditolak oleh korban sehingga pelaku IR langsung membacoknya dengan senjata tajam jenis parang. Jelas ya tulul. Oke, sudah? Oke. Selanjutnya coba jawab pertanyaan yang ada di situ. Oke, yang kuat Jaka. 1. Apa yang kalian dapatkan dari berita tersebut? 1. Cekcok soal orang suami bacok istrinya tega membunuh istri yang seusia 35 tahun. Usai cekcok masalah utama akibat mengalami luka bacok di seluruh tubuhnya akibat benda tajam. Sebelum tragedi ini penusukan tersebut keduanya diketahui sempat terlibat cekcok. 2. Peraturan di lingkungan apa yang sudah dilanggar? Peraturan lingkungan rumah atau lingkungan tempat tinggal. 3. Apa akibat dari pelanggaran tersebut? 3. Sanksi dan di penjara. 4. Bagaimana solusinya agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi? 1. Edukasi keuangan. 2. Komunitas terbuka. 3. Konseling pernikahan dan keluarga. 4. Dukungan psikologis. 5. Pemulihan psikologis. Oke, coba dengar. Untuk itu kita kasih dulu tepuk wow untuk kelompok 1. Oke, 1, 2, 3 tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, jadi kelompok 1 ini membahas tentang peraturan di lingkungan rumah atau tempat tinggal. Oke, kira-kira teman-teman yang lain ada yang mau bertanya enggak? Ada yang kurang jelas nggak kira-kira? Udah jelas ya? Udah tahu, iya. Apa tadi beritanya? Iya, cekcok soal utang suami istri. Berarti itu termasuk contoh peraturan yang ada, pelanggaran peraturan yang ada di rumah atau tempat tinggal. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, yuk maju. Oke, situ sayang. Udah. Sana lagi. Di tengah. Oke. Bacanya yang kuat. Oke, silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Jawab dulu salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, lanjut Najwa. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu tentang viral aksi bullying siswi SMP di Sulsel. Korban disuruh sujud dan lokasi. Sebelum kami memulai membacakannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Ramadhani dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Farah Arsika dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desandi Sulitama dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliana dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Acila Basara. Sekarang kami akan membacakan hasil kerjasama kami. Viral aksi bullying siswi SMP di Sumsel. Korban disuruh sujud dan cium kaki. Musi Banyuasin, viral sebuah video diduga aksi bullying yang terjadi di SMP Negeri 5 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Mubah, Sumatera Selatan, Sumsel. Tersebar di media sosial Jumat 6 September 2024. Dalam video itu, tampak sekelompok anak perempuan mengenakan seragam sekolah tengah mengelilingi seorang anak perempuan sembari mengeluarkan kata kasar dengan bahasa khas Sekayu. Korban yang mengenakan seragam pramuka tampak diperlakukan kasar oleh beberapa anak perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju olahraga dan pramuka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farah. Saudara perempuan korban, Tari mengatakan bahwa adiknya mengalami aksi bullying tersebut pada 27 Agustus 2024. Menurut penjelasan, adiknya tersebut
pinggangnya ditendang dan keningnya benjol. Posisi jilbabnya saat pulang sekolah ke rumah sobek, kata Tari, Jumat 6 September 2024. Ia menjelaskan keesokan harinya, sang ayah datang ke sekolah meminta penjelasan terkait kejadian tersebut. Namun kasus tersebut hanya diselesaikan oleh pihak sekolah saja. Setelah kejadian itu, kami mendapat kabar bahwa anak-anak yang melakukan bullying itu melakukan ke teman-teman yang lain, ungkapnya. Ia pun merasa heran dan mempertanyakan respon sekolah atas kejadian tersebut. Menurutnya, kepala sekolah tidak memberi dispensasi atau hukuman terhadap aksi bullying di sekolah. Yang kuat, Fatan, yang kuat. Adik saya setelah kejadian itu takut setiap mau pergi ke sekolah, ujarnya. Saya adiknya yang menjadi korban, menurutnya ada teman-teman kelas adiknya yang juga menjadi korban. Pihak keluarga korban lainnya saat ini baru berani angkat suara terkait masalah pembulian di sekolah tersebut. Setelah itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, dan personel Polres Muba datang ke sekolah untuk menanyakan kasus bullying tersebut. Namun dari hasil pertemuan tersebut, keputusan kepala sekolah tidak terima jika kasus ini diviralkan. Sampai sekarang, kepala sekolahnya masih belum memberikan efek jera pada pelaku, katanya. Sementara itu, pihak sekolah melalui akun Instagram ASMPN 5 Sekayu menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang telah terjadi. Pihak sekolah menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada 15 Agustus 2024 dan kedua belah pihak sudah dipanggil oleh wali kelas dan didamaikan oleh guru pada hari itu juga. Terkait video yang viral semalam ini, hari ini semua yang bersangkut sudah dipanggil dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polres, Kasat Binmas Muba, Kepala Dinas Muba, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Sekali lagi, kami memohon maaf atas apa yang terjadi di SMP Negeri 5 Sekayu, katanya. Mungkin ini saja yang bisa saya bacakan. Oke, lanjut. Pertanyaannya, ayo dijawab. Sekarang saya akan membaca pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian dapatkan dari berita tersebut? Kami mendapatkan sebuah video aksi bullying yang terjadi di SMP Negeri 5 Sekayu. Kedua, peraturan di lingkungan apa yang sudah dilanggar? Menurut yang kami baca, peraturan yang sudah dilanggar adalah peraturan di sekolah. Ketiga, apa akibat dari melanggar peraturan tersebut? Yang melanggar akan terkena sanksi Undang-Undang Perlindungan Anak dan bisa dipenjara atau denda, serta sanksi disiplin dari sekolah, seperti scoring atau dikeluarkan. Keempat, bagaimana solusinya agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi? 1. Membangun lingkungan sekolah yang positif. 2. Edukasi tentang bahaya bullying. 3. Meningkatkan keterampilan sosial siswa. 4. Meningkatkan peraturan dilarang bully. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih dulu tepuk wow-nya untuk kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, sebelum itu tadi kelompok 2 membahas tentang pelanggaran peraturan di lingkungan sekolah. Apa yang dilakukan? Tadi bullying, iya. Jadi bullying adalah salah satu bentuk pelanggaran dari peraturan yang ada di sekolah. Oke, jadi kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan lagi ke kelompok 2? Atau ada yang kurang jelas? Oke, sudah jelas ya? Oke, karena setiap bentuk pelanggaran peraturan sudah pasti ada sanksinya. Oke, silakan duduk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Ayo kelompok 3, maju. Oke, yang kuat suaranya ya, biar teman-teman yang lain juga dengar. Ayo, sini sayang, maju lagi.
di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya M. Albariski dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Fadia Inaya dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Marina Opani. Untuk membacakan materi, saya serahkan kepada pembaca materi 1. Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa jadi tersangka kasus narkoba. Tarakan, Polda Metro Jaya menetapkan Kapolda Sumatera Barat yang dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkoba. Sudar TM sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Direktur Reses Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Mukti Joharsa di Jakarta, Jumat. Polda Mukti dengan menyatakan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur yang ada dan telah melalui tahapan gelar perkara. Awalnya Teddy diperiksa sebagai saksi, kemudian gelar perkara setelah dicukupi bukti, TM ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Kapolda Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyebut Irjen Pol Teddy Minahasa atau disebut TM diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba yang tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Kemarin saya sudah tanya ke Kadif Propam dan sudah periksa Irjen TM, kata Sigit di Mabes Polri Jumat sore. Sigit menjelaskan keterlibatan Teddy Minahasa diketahui dari hasil penyelidikan jaringan narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya. Penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dilakukan penyelidikan mendalam dan berhasil menangkap 3 warga sipil. Dari situ dikembangkan dan ternyata ada keterlibatan oknum polisi berpangkat Bribka dan Kompol dengan Kapolda. Atas dasar itu kami minta dikembangkan. Saya minta dilanjutkan pengembangan, lalu pengembangan ke pengedar dan langsung ke personel oknum polisi berpangkat AKBP mantan Kapolres Bukit Tinggi, kata Sigit. Segitu saja pembaca materi dari saya dan saya lanjutkan kepada pembaca materi kedua. Dan saya persilakan. Dari pengembangan tersebut diketahui Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan narkoba. Setelah diundang di Propam Polri, kata Sigit, gelar perkara pun dilakukan pagi ini untuk menyatakan perbuatan hukumnya. Saat ini Irjen TM telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggar dan telah dilakukan pengarahan khusus, ujar Sigit. Sigit memerintahkan Propam untuk mempersiapkan sidang etik bagi Irjen Teddy Minahasa dan memerintahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk melanjutkan penanganan perkara tersebut. Oke, sudah? Oke, lanjut dijawab pertanyaannya, sayang. Pertanyaannya, apa yang kalian dapatkan dari berita tersebut? Menurut kami, berita tersebut berisi tentang seorang Polri yang bernama Irjen Teddy Minahasa yang menjadi tersangka kasus narkoba. Ia diduga mengedar 5 kilo sabu. Kedua, peraturan di lingkungan apa yang sudah dilanggar? Menurut kami, di lingkungan negara. 3. Apa akibat dari melanggar peraturan tersebut? Menurut kami, 1. Hukum pidana. 2. Pemecatan dari Polri. 3. Kerugian citra Polri. 4. Hilangnya kepercayaan publik. 5. Proses hukum yang panjang. 4. Bagaimana solusi agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi? 1. Pengawasan yang ketat. 2. Meningkatkan integritas dan moralitas. Ketiga, reformasi struktur dan demokrasi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih dulu tepuk wow untuk kelompok 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke,
tadi kelompok 3 membahas tentang pelanggaran peraturan di negara. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Enggak? Udah jelas? Oke, silakan duduk kelompok 3. Oke, baik. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Dari mulai kelompok 1 tadi pelanggaran di lingkungan rumah, ya rumah. Kelompok 2 di lingkungan sekolah, di kelompok 3 di lingkungan negara. Iya, tentunya setiap bentuk pelanggaran sudah pasti ada sanksinya. Yang pertama sudah pasti dipidana. Mau pelanggaran apapun bentuknya, yang pertama sudah pasti dipidana. Mau itu pembunuhan, mau itu bullying ataupun narkotika, itu pasti dipidana. Terus apa lagi yang kedua? Sudah pasti apa? Misal kalau tadi yang peraturan negara, polisi kan yang terlibatkan, iya aparatur negara. Diapain? Dicopot. Kalau yang di sekolah apa tadi? Diskors, ya kan? Dikeluarkan dari sekolah. Kalau yang di rumah apa? Kira-kira tadi selain di penjara. Oke, dia apa namanya? Diberikan sanksi sosial, dicap ya kan? Dicap sebagai pembunuh. Iya. Apa solusinya? Tadi solusinya kelompok 4 apa salah satunya? Kelompok 3 apa solusinya salah satunya? Pengawasan yang ketat. Iya, pengawasan yang ketat. Jadi walaupun dia polisi, aparat negara, perlu pengawasan, ya kan? Kelompok 2 tadi apa solusinya dari bullying? Apa kira-kira? Membangun lingkungan sekolah yang positif. Iya, membangun lingkungan sekolah yang positif. Iya, semua kita berteman kan? Iya, semuanya berteman. Jadi harus saling akur. Ya, kelompok 1, apa solusinya tadi dari pembunuhan tadi? Edukasi keuangan. Iya, edukasi keuangan. Karena tadi konteksnya, kasusnya adalah masalah utang, ya kan? Itu berkaitan dengan uang. Oke, jadi semua sudah paham. Oke, baik. Selanjutnya Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan. Ini sifatnya individu ya. Jadi semua menjawab masing-masing. Jangan lupa dibuat nama dan kelasnya. Dijawab di kertasnya masing-masing. Oke, untuk yang tugas kelompok tadi boleh dikumpulkan sama Ibu sini sayang. Oke, kelompok 3 ya. Ayo kelompok 1. Oke, terima kasih. Iya, kelompok 2. Oke sayang. Oke, jangan lupa dibuat nama dan kelasnya, baru di bawahnya jawabannya ya. Kalau nggak muat boleh ya? Tanya, Bu. Iya sayang. Oke, oh ada yang kurang. Oh tunggu sayang. Nah Novan ya, Novan belum dapat ya. Kenapa nggak bilang sama ibu? Nah, oke, ditulis nama dan kelasnya. Kalau nggak jelas tanya sama ibu ya. Iya, boleh. Kalau nggak muat nanti di sebelahnya saya yang bisa, di belakangnya boleh. Boleh jawabannya panjang, boleh dijelaskan, boleh singkat, boleh. Yang penting paham. Iya, Fatan paham? Paham.
Bisa? Oke, waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita kumpul tugasnya. Bisa, Farah? Udah? Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Iya, Bu. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Kita kumpul tugasnya. Oke, ada yang udah selesai? Oke, berapa orang yang udah siap? Oke, yang udah selesai boleh sini, kumpul sama ibu sini sayang. Yang belum lanjutkan dulu. Oke, terima kasih. Oke, makasih Revan. Terima kasih ya Dwi. Oke, berarti 4 orang lagi ya? Oke, selesai. Kasih ya. Oke, waktunya sudah habis. Yang sudah selesai sini, sayang. Ayo, berapa orang lagi? 3. Yuk, silakan kumpulkan tugasnya. Udah? Oke, sudah Fatar? Sudah.
Oke, ayo. Oke, sudah selesai semua ya berarti. Oke, baik. Sebelum kita tutup, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oh ya, silakan Nazwa. Kesimpulannya, kita bisa belajar dan mengetahui peraturan di sekolah, di rumah, tempat tinggal, dan di negara. Seperti di rumah, contohnya kayak belajar bersama, mengerjakan PR bersama, dan membantu orang tua. Kalau di sekolah, bergotong royong bersama seluruh yang ada di sekolah, terus tidak membuli sesama lain. Yang ketiga, peraturan di tempat tinggal kayak bergotong royong, menjaga pos kamling. Yang keempat, peraturan di negara kayak Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan lainnya. Iya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Najwa. Oke, Ibu mau 2 orang lagi yang menyampaikan kesimpulan. Ayo, siapa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Jaka bisa, Jaka. Kesimpulan hari ini, ayo bisa. Coba, silakan Jaka. Ya, hari ini kita belajar apa? Simpulkan, kayak kata Najwa tadi, kita belajar peraturan. Selain peraturan tadi ada loh satu lagi. Apa? Pelanggaran peraturan. Iya, coba Jaka sebutkan. Ayo, pelajaran hari ini apa tadi? Seperti apa? Iya, hari ini kita belajar pelanggaran di sekolah. Iya, terus? Terus yang kuat? Pelanggaran di negara. Iya, apa aja itu? Coba sebutkan contohnya. Macam membunuh. Iya, membunuh, terus? Membuli, betul. Satu lagi apa tadi? Narkoba. Iya, terima kasih Jaka. Tepuk tangan dulu untuk Jaka. Terakhir, ayo, yang bisa. Iya, Novan, ayo silakan Novan. Dalam video yang saya lihat tadi, saya bisa belajar bahwa peraturan-peraturan itu harus kita taati. Kalau tidak ada peraturan, nyawa kita bisa terancam. Iya, terus? Dengan adanya peraturan di lingkungan rumah, tempat tinggal maupun sekolah. Yang pertama contohnya di lingkungan tempat tinggal, membuang sampah pada tempatnya. Di lingkungan sekolah, tidak membuli teman. Di lingkungan negara, tidak boleh narkoba. Di lingkungan Gimana lagi tadi? Negara tidak boleh narkoba, baru tidak boleh melanggar lalu lintas. Iya, ada tadi kan tidak boleh melanggar lalu lintas. Iya. Oke, sudah cukup. Oke, tepuk tangan untuk Novan. Oke, baik. Ibu akan memberikan kesimpulan kembali. Jadi kita hari ini belajar apa aja, Bu? Kita hari ini belajar tentang materi peraturan di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, dan negara. Iya. Selain kita belajar di lingkungan yang 4 tadi itu, juga ada pelanggaran ya kan? Ada. Setiap peraturan pasti ada pelanggarannya. Tapi peraturan itu dibuat tentunya harus ditaati. Karena apa? Kalau tidak ditaati bakal dikenakan sanksi. Iya, sanksinya berupa hukuman. Apalagi banyak kan sanksinya tadi. Iya. Jadi kita sebagai siswa ya kan, siswa SMP. Nah, kalian terapkanlah peraturan di lingkungan sekolah tadi, tidak boleh membuli, jadi berteman yang baik ya kan. Berapa lagi tidak membuang sampah sembarangan. Iya, jadi kalau udah habis jajan, sudah habis makan, sampahnya dibuang. Iya, dibuang ke tempatnya masing-masing. Selain itu apa lagi peraturan di sekolah? Berpakaian rapi. Rapi nggak ini semua? Rapi. Kalau udah rapi kan nampaknya bagus kan? Iya, bagus. Pakai dasinya, pakai atributnya, ya kan? Sepatunya warna apa kalau sekolah? Hitam, iya. Jadi kalau kita berada dimanapun, itu pasti ada aturan. Baik tidak tertulis maupun tertulis. Iya, yang tertulis. Oke, kalau yang Ibu sebutkan tadi itu tertulis. Kalau yang tidak tertulis apa? Apa tadi?
contohnya? Iya, berbicara dengan sopan. Terus apa lagi? Menghormati guru. Apa contohnya? Kalau menghormati guru, kalau guru ketika menjelaskan, itu apa? Mendengar. Iya, harus mendengar, memperhatikan, ya kan? Tidak boleh main-main, berbicara. Oke, jadi sampai sini kita apa? Paham semuanya. Oke. Sebelum kita tutup, kita mau tepuk wow lagi untuk kita semua. Oke. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren! Oke, baik. Seru nggak belajar hari ini? Seru! Jadi jangan cuma dipelajari, harus dilakukan. Ya, bisa? Iya, jadi jangan ada lagi yang melanggar peraturan, mau di rumah, di tempat tinggal, di mana lagi? Di negara. Jangan. Iya. Kalau tadi kita belajar katanya ada pelanggaran di negara lalu lintas. Oke, anak seusia kalian itu belum boleh berkendara. Kenapa coba? Kenapa kira-kira belum boleh? Tidak mempunyai SIM. Iya, tidak mempunyai SIM. Apa alasan tidak mempunyai SIM? Betul, belum cukup umur. Seharusnya berapa umurnya sih? 17 tahun. Iya, 17 tahun. Kalian sekarang berapa? 13 tahun. Berarti butuh waktu berapa tahun lagi? 4 tahun lagi. Ya, jadi jangan coba-coba berkendara. Belum cukup umurnya. Dan kalau berkendara, bukan hanya cukup umurnya aja, harus punya SIM. Berapa lagi? Pakai helm. Terus apa lagi? Kalau mau bela-bela aja kita? Enggak. Kalau bela aja kenapa rupanya? Ditabrak, ya kan? Ditabrak kita. Jadi harus ngapain kalau mau belok? Iya, lampu sen, ya kan? Iya, jangan asal belok aja, ditabrak nanti kita dari belakang. Iya. Terus apa lagi? Tadi ada narkoba. Nah, di seusia kalian sekarang ini rentan. Kalian pasti penasaran, apa sih Bu itu narkoba? Ya kan? Apa sih Bu? Aku kayaknya mau tahu lah Bu. Saya mau tahu. Saya pengen tahu narkoba itu apa. Jangan, ya. Bisa ya Albar, Novan, Arif, Patan, Jaka, Repan. Jangan penasaran sama yang namanya narkoba, enggak. Itu enggak boleh. Cukup kita tahu aja, oh ini narkoba. Kita kan tahu jenis-jenisnya, ada apa? Sabu. Apalagi ganja. Iya, apalagi pil-pil itu obat-obatan ya. Jadi jangan dikonsumsi, jangan dipakai, jangan digunakan. Cukup tahu aja, oh inilah bentuk-bentuk narkoba, oh inilah jenis-jenis narkoba. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Selain itu, kira-kira nih, kalau di lingkungan sekolah kan tadi, selain membuli, membuang sampah sembarangan, kira-kira apa lagi? Cabut, iya, cabut, betul. Di sini ada yang cabut enggak? Nggak ada, jangan ya. Iya, jangan. Cabut itu banyak bentuknya. Contoh, bisa dia lompat pagar, atau dia udah diantar tapi nggak masuk. Iya, itu juga cabut namanya kan. Atau misal dia udah masuk nih ke kelas, rupanya dia di kantin aja, itu termasuk cabut. Iya. Jadi ibu ingatkan, jangan ada yang melakukan pelanggaran. Iya, nggak boleh. Nanti yang rugi siapa? Kita, iya, kita yang rugi, ya kan? Kita yang apa namanya? Seharusnya kita sekolah itu kita dapat ilmu. Ini malah kita nggak dapat ilmu karena kita melakukan pelanggaran. Selain itu apa? Dosa kan? Iya, seharusnya kalian di sekolah belajar. Orang tua taunya kita belajar, iya. Nanti kalau misalkan kalian belajar dengan tekun, sudah pasti jadi orang sukses. Mau nggak jadi orang sukses? Mau, pasti mau. Ada yang mau nggak sukses? Enggak kan? Enggak, jangan mau nggak sukses. Iya, jadi pokoknya ikuti aturan. Karena di setiap sekolah maupun dimanapun kalian berada pasti ada aturan. Bahkan kalian pergi ke tempat wisata aja ada aturannya enggak? Ada apa contohnya? Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Di sekolah pun gitu, ya kan? Baru apa, di masyarakat pun juga. Selain itu apa? Dilarang merusak fasilitas. Ada. Iya, jadi harus dipatuhi.
Bisa, berarti udah paham semua ya? Paham kan? Paham, oke. Sekarang nanti kita kan sudah selesai pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian di rumah masing-masing baca materi selanjutnya untuk pertemuan kita di selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ketua kelas mohon dipimpin doa kembali. Siap. Sebelum kita pulang, ada langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafil khusri. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pulang, coba lihat dulu kanan kirinya ada sampah atau enggak? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, sebelum itu Ibu mau ingatkan, ketika nanti kalian pulang di jalan harus hati-hati. Kalau yang misalnya mau nyebrang harus tengok Kanan kiri. Iya, jangan asal nyebrang, nanti diapain? Ditabrak. Iya, nanti ditabrak kan? Iya, oke. Terus apa lagi? Jangan lari-lari. Lihat barangnya, coba ada yang ketinggalan atau enggak. Coba diperhatikan. Sudah? Bukunya simpan masing-masing. Jangan lupa materinya dibaca kembali. Oke. Lihat barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Ini tadi udah dikumpul sama Ibu belum? Udah ya. Oke. Ya, jangan ada sampah, coba lihat. Udah, simpan semuanya ke dalam tas. Simpan ke dalam tasnya masing-masing. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo dari Fadia, boleh keluar silakan sayang. Bawa tasnya. Iya. Hati-hati ya. Dan apa? Iya. Iya, hati-hati. Hati-hati Albert. Iya, hati-hati Farah. Iya, hati-hati sayang. Oke, hati-hati Arif. Hati-hati Fatan. Oke, hati-hati Jaka. Fairuz. Oke, hati-hati ya Revan. Iya, hati-hati Andini. Oke, hati-hati Dwi. Sekian hasil proyek kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.